Sabda TV. Ustadz, ini ada satu persoalan lagi nih yang menarik perhatian Ana nih. Ya biasalah, video-video yang di-share orang kok banyak yang soal begini nih. Jadi ada orang penceramah lah ya, banyak yang view juga, mengkritik apa yang mereka sebut salafi lah gitu. Jadi orang-orang yang berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman 3 generasi terbaik. Tapi yang beliau kritik adalah begini nih, kurang lebihnya nih. Kenapa orang-orang yang mengaku salafi itu tidak berani merujuk kepada satu ulama tertentu, beliau bilang gitu ya. Padahal selalu mereka kan sering menyebut ada Albani, Ibnu Taimiyah, tapi nggak mau berani merujuk ke satu aja di antara mereka. Mereka cuma menyebutnya Al-Quran Sunnah gitu. Nah pertanyaan Ana, memang perlu ya kita harus ke satu ulama atau gimana sih sebenarnya persoalan ini, Ustaz? Alhamdulillah. Tentunya ya, ulama adalah pewaris para nabi ya. Para ulama merekalah yang sangat paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Namun ulama kan tidak satu. Para sahabat ya, ulama sahabat banyak, ulama tabi'in banyak, ulama tabi'ut tabi'in banyak. Di antara mereka yaitu imam madhab yang 4 yang sangat terkenal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Dan ulama yang semasa dengan Imam Malik banyak, Imam Laits bin Sa'ad dan yang lainnya. Yang semasa dengan Imam Syafi'i banyak ya. Yang semasa dengan Imam Ahmad pun banyak. Maka ya, yang menjadi permasalahan apakah kebenaran itu terbatas pada seorang ulama? Tidak mungkin. Karena ulama bukan nabi. Ulama seorang manusia yang bisa jadi jatuh kepada kesalahan. Maka dari itulah, siapa yang mewajibkan untuk mengikuti ulama tertentu tanpa ulama yang lain, maka wajib dia membawakan dalil. Ya, Imam Syafi'i saja tidak pernah mengatakan kepada muridnya, kalian harus merujuk aku dan jangan keluar dari pendapatku. Yang dikatakan Imam Syafi'i tegas, ajma'al ulama ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqauli ahad. Para ulama sepakat ya, kalau orang telah jelas kepadanya sunnah rasul, maka tidak boleh ia tinggalkan sunnah hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Karena yang pasti benar hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala rasul fal qawlu ma qalahu rasul. Apabila kalian mendapatkan dalam bukuku ini ya, pendapatku yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka yang harus kalian ambil sunnah Rasul. Beliau tidak mengklaim bahwa pendapat beliau yang paling benar. Mazhab beliau tidak boleh ya diselisihi. Dan tidak pernah juga para ulama mewajibkan murid-muridnya harus ikut dirinya. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Nah, ketika kita ditanya siapa yang menjadi rujukan kamu dari ulama, kita katakan ulama banyak ya, dan semua kami merujuknya. Dari madhab yang 4, siapa yang kamu jadikan rujukan? Mereka semua ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua ulama ya. Maka kita jadikan mereka semua rujukan. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Allah tidak pernah mengatakan tanya ahlinya dari mazhab tertentu, tapi secara mutlak. Makanya kita Al-Qayyim, Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada ulama tanpa ditentukan dari mazhab manapun juga. Jadi salaf itu nggak punya rujukan, nggak punya rujukan ulama. Kita katakan, subhanallah, maksud Anda apa ini? Apakah maksudnya kami hendak menjadikan satu ulama saja sebagai pegangan tanpa usul ulama yang lain?
Ini tentu sebuah perkara yang aneh. Ya, kenapa? Karena kebenaran tidak hanya berkutat pada seorang ulama. Ya. Kalau Rasulullah yang kita jadikan satu-satunya, na'am. Karena beliau mendapatkan wahyu, beliau maksum. Dan Allah mewajibkan kita untuk menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, ya. Jadi sungguh sangat membingungkan ya orang yang menganggap bahwa Salafi tidak punya ulama rujukan. Padahal dalam tulisan para ulama salaf selalu menyebutkan para ulama juga. Silahkan baca buku-bukunya Syekh Albani. Ya. Beliau selalu membawakan perkataan para ulama terdahulu, namun tidak mengikatkan diri dengan mazhab tertentu. Demikian pula Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa sih Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah yang selalu kalian jadikan rujukan gitu kan? Pertama, karena kita melihat mereka punya ilmu yang sangat luar biasa. Namun kita pun tidak pernah punya keyakinan bahwa kebenaran hanya berporos pada mereka. Karena kalau kita ahlu sunnah sudah jelas manhajnya, merujuk Al-Quran, sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Siapapun ulama yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah dan pemahaman salafus saleh, kita jadikan rujukan. Tapi siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, sunnah dan pemahaman salafus saleh, kita tidak mau merujuknya. Kalau jelas-jelas menyimpang, ya, maka dari itu kita ya harus tegaskan ini. Kita pahamkan. Pertama, ulama itu banyak, nggak satu orang saja. Yang kedua, ulama tidak pernah mewajibkan ya umat ini untuk mengikuti dirinya. Semua ulama mewajibkan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah selalu merujuk pemahaman salafus saleh. Dan para ulama yang kita jadikan rujukan pun adalah mereka yang betul-betul mengagungkan sunnah dan mengikuti pemahaman salafus saleh. Itu yang kita jadikan patokan. Allahu a'lam. Ya, jadi mungkin gitu ya, resikonya atau kalau kita membatasi diri kepada satu ulama aja, mungkin jadinya nanti kepada fanatik yang berlebihan gitu ya. Betul. Jadi yang lain semua salah, pokoknya lain sedikit salah gitu ya. Ya alhamdulillah, jazakumullah khairan atas faidah dan penjelasannya, sangat mencerahkan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.